Secara umum, aku tahu ya, energi itu artinya kerja atau usaha. Tapi kalau udah masuk ke jenis energi, contohnya minyak bumi dan gas, aku bingung banget. Oh, kamu bingung apa itu energi minyak bumi dan gas alam? Ini aku kasih tahu energi migas itu. Definisi energi migas, minyak bumi berasal dari kata petroleum, adapun petros yaitu batu dan olum artinya minyak. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam. Adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana CH4. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Ngomong-ngomong kalian lagi pada bahas apa sih? Kok gue denger kayak soal migas ya? Gue tahu loh proses terbentuknya migas. Proses terbentuknya migas, jasad trenik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan terdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap zat, cair, dan gas, atau impervious layer. Bentar deh, ini tentang migas ya? Benar nggak sih kalau misalnya migas itu tuh ada yang namanya tuh industri migas gitu? Soalnya Nisa dulu tuh pernah baca soal industri migas. Jadi berdasarkan yang Nisa baca itu, industri migas itu ada 3. Yang pertama itu adalah upstream. Nah, upstream ini kayak proses di mana adanya eksplorasi dan produksi gitu. Eksplorasi itu kayak pengeboran gitu-gitu. Nah, di dalam upstream sendiri itu ada proses lagi dari eksplorasi, terus ada develop, produce, sama abandon. Nah, kalau abandon itu yang kayak memperbaiki lagi lingkungan yang udah dibor gitu nggak sih? Nah, terus yang kedua tuh ada yang namanya midstream. Kalau midstream itu setahu yang Nisa pernah baca, kayak proses di mana minyak itu tuh ditransportasi gitu, kayak dioper gitu minyaknya. Kayak misalnya ya, kita bisa pakai kapal laut kalau mau transfer minyak melalui, maksudnya tuh harus dari suatu negara ke negara lain gitu, yang harus nyebrang lautan gitu-gitu, kita bisa pakai kapal laut karena harganya juga lebih murah gitu dan muatan yang diangkut juga lebih banyak. Terus kalau misalnya di daratan tuh ya bisa pakai pipa, jadi minyaknya itu ditransport pakai pipa gitu, cuman ya memang harganya tuh agak mahal gitu. Dan terakhir itu bisa juga sih pakai kereta api. Nah, terus industri yang terakhir itu ada yang namanya downstream. Kalau downstream itu tuh kayak proses refining gitu sama marketing. Jadi kayak minyaknya tadi yang udah ada tadi, yang udah jadi, didistribusin ke masyarakat gitu. Bener nggak sih? Benar, Onis. Benar banget, malah bukan hanya itu. Tapi ada juga nih perusahaan-perusahaan migas loh. Keren banget deh. Kalau perusahaan nasional itu contohnya ada yang pertama ada Sinopec. Sinopec adalah perusahaan migas terbesar asal Cina. BUMN negara komunis ini mengendalikan banyak sumber-sumber minyak di luar negeri dan pada tahun lalu mencatatkan revenue sebesar 432,52 miliar dolar AS. Yang kedua ada Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell adalah perusahaan minyak multinasional Inggris, Belanda. Perusahaan memiliki kantor pusat di kedua negara tersebut. Pada tahun lalu, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 382,97 miliar
dolar AS. Yang ketiga ada Saudi Aramco. Saudi Aramco adalah perusahaan minyak yang berbasis di Arab Saudi. Sahamnya dikendalikan oleh kerajaan Arab Saudi dan sempat mencoba melantai ke bursa beberapa waktu lalu. Pada tahun 2019, pendapatan perusahaan mencapai 356 miliar dolar AS. Yang keempat ada PetroChina, adalah perusahaan minyak terbesar kedua di Cina dan beberapa kali bertengger di posisi 5 besar perusahaan minyak terbesar di dunia. Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 347,76 miliar dolar AS. Keren sih memang, tapi kita perlu tahu juga nih, ternyata ada kekurangan dari energi migas itu sendiri. Jadi kekurangannya itu, yang pertama, gas yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, minyak bumi adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, yaitu proses perbaikan minyak bumi bisa beracun. Yang keempat, minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu tinggi. Yang kelima, transportasi minyak bumi tidak 100% aman. Yang keenam, komoditas yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Sedangkan kekurangan dari gasnya sendiri itu menghasilkan emisi yang mengakibatkan global warming, polusi udara, ancaman terhadap keberadaan hewan liar, polusi air, gempa bumi. Ternyata banyak juga loh kekurangan dari pembentukan migas itu sendiri. Jangan salah, energi migas punya beberapa kelebihan juga sih. Kelebihannya itu kelebihan dari minyak bumi, yaitu yang pertama, minyak bumi sangat mudah diekstraksi. Yang kedua, bahan bakar berkepadatan tinggi. Yang ketiga, minyak bumi dapat diangkut dalam jarak jauh. Yang keempat, menyediakan bahan bakar yang bekerja dengan bahan bakar infrastruktur. Yang kelima, dapat digunakan dalam berbagai cara. Dan yang terakhir, minyak bumi menyediakan sumber daya energi yang stabil. Terus ada kelebihan juga dari gas bumi. Yang pertama, kurang berbahaya daripada batu bara dan minyak. Dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara, gas alam lebih sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terdiri dari metana dan menghasilkan emisi karbon kurang. Bahkan emisi karbon dioksida 45% lebih rendah daripada bahan bakar konvensional lainnya dan 30% kurang dari minyak. Yang kedua, penyimpanan mudah dan transportasi. Gas alam lebih mudah untuk mempertahankan daripada bahan bakar lainnya. Hal ini dapat disimpan dan diangkut melalui jaringan pipa, unit penyimpanan kecil, silinder atau kapal tanker di darat atau laut. Residental gunakan. Gas alam dapat disalurkan ke rumah-rumah untuk pemanasan dan memasak tujuan dan menjalankan berbagai peralatan. Di mana tidak ada pipa dapat diberikan dalam tangki kecil. Yang keempat, yaitu ada kendaraan bahan bakar. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan, contohnya seperti mobil, truk, mesin jet. Bahan bakar lebih murah, lebih bersih daripada diesel atau bensin. Dan yang terakhir, luka bakar cleaner, yaitu gas alam luka bakar bersih tanpa meninggalkan bau, abu, atau asap.